Pak Tigor, terima kasih banyak waktunya untuk podcast Uang Bicara, Pak. Sama-sama. Iya, Pak, boleh diceritain nggak Pak, di tengah kesibukan kenapa masih menyempatkan diri untuk bikin gibah investasi? Dan mungkin juga banyak yang nanya, kenapa judulnya atau namanya tuh gibah gitu kan, konotasinya gibah kayak gitu. Mungkin ada yang konotasinya negatif seperti itu, Pak. Sebenarnya saya itu nggak sengaja juga ya, nggak sengaja karena itu bercandaan lah di media sosial antara saya dan follower saya gitu ya. Jadi saya tuh dulu pernah, suatu saat itu pernah membaca satu akun gitu ya, satu akun yang nama akunnya itu, handle-nya itu mirip-mirip juru gibah gitu ya. Jadi kemudian saya bagus juga kalau saya pakai juru gibah gitu kan, juru gibah. Kemudian saya pakai nama akun itu sama berapa lama, mungkin setahun kali. Dan nanya, loh Pak, kalau gitu apa ini aja bikin akun gibah investasi katanya. Oh juga. Terus kemudian saya reserve lah di Instagram. Iya. Dapat kan, belum ada yang pakai, dapat gitu. Kemudian saya juga berpikir gini, kan kalau gibah itu memang kayaknya negatif ya. Iya. Tapi saya juga pernah baca gitu ya dari sumber nggak salah NU online ya. Jadi itu gibah itu ternyata nggak selalu negatif. Jadi mengguncingkan itu tidak selalu negatif kalau itu untuk kepentingan yang lebih baik. Artinya misalnya kita memperingatkan orang publik gitu tentang sesuatu yang tidak pas gitu. Jadi sehingga dalam konteks saya itu tentu saja bagaimana informasi yang disampaikan dalam gibah investasi itu adalah sesuatu yang bisa memberikan pencerahan bagi pembacanya gitu, sehingga dia bisa mendapatkan counter naratif dari apa yang dia konsum di media sosial yang mungkin nggak pas seperti itu. Baik, apa Pak yang kalau Bapak lihat di media sosial sekarang itu yang perlu memang dihadirkan counter naratif dari informasi yang begitu banyak berseliweran terkait dengan investasi dan keuangan di sosial media, Pak? Ya, jadi kalau masalah dari media sosial itu kan sebenarnya adalah karena kita mengkonsum media gitu ya. Jadi konsumer itu menjadi memberikan, menukarnya itu dengan intention mereka kan itu ya. Jadi intention is the new currency kan. Betul. Jadi para pembuat konten itu mendapatkan audiens itu tidak membayar dengan attention mereka, dan kemudian konten kreator itu building audience dan quote unquote menjualnya ke advertiser, ya kan gitu. Jadi itulah kalau kita paham dengan bisnisnya seperti itu gitu ya. Nah itu jadi buat si konten kreator itu ya tidak penting isinya. Yang penting adalah attention yang diterima oleh konten kreator itu, sehingga dan buat yang consumer karena dia kurang memiliki background yang pas, sehingga ya satu bias yang paling menurut saya penting di dalam media sosial itu adalah confirmation bias. Jadi para audiens ini mencari ke media sosial, scrolling gitu, itu mencari konfirmasi atas apa yang sudah dia percayai gitu. Sehingga ketika dia ingin mencari return tinggi, mencari return cepat, jadi dia mencari ya memang informasi-informasi di luar sana yang memang memberikan konfirmasi atas apa yang dia sudah lakukan gitu. Sehingga ya itu jadi ke antara audiens ketemu dengan kreatornya lah gitu. Baik, Pak, di zaman sekarang ini semuanya serba menjadi influencer seperti itu, terutama di industri keuangan. Tidak semuanya juga certified dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi keprihatinan utama untuk seorang Pak Tigor? Kalau saya boleh analogi ya, Mbak. Jadi kalau kita ngomong soal di industri kesehatan, itu kan tidak semua orang bisa jadi dokter. Gitu ya, karena bisa dipidana tuh kalau kita memberikan resep gitu, memberikan advice kesehatan. Tapi karena itu menyangkut hidup orang gitu ya. Nah, namun kalau analoginya di industri keuangan secara luas, itu kan banyak yang memberikan advice tanpa sertifikat yang analognya tuh persis seperti dokter gitu. Advice yang mempengaruhi juga masa depan dia gitu. Misalnya dana pensiun dia, ke kesehatan keuangan dia seperti itu. Nah itu berbahayanya adalah ya itu tadi mempengaruhi masa depannya karena dia bisa sejahtera seperti itu kan. Jangka pendek mungkin sepertinya ya kayaknya nggak berbahaya nih, orang cuma memberikan advice kan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu kan masing-masing orang ada aja yang
yang menempatkan uangnya, seluruh uangnya gitu kan. Kalau cuma berdiversifikasi mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau katakanlah dia berspekulasi dengan seluruh yang dia miliki, itu kan yang menjadi berbahaya kan seperti itu. Iya, sepertinya memang arahnya anak-anak muda terutama dan juga anak-anak milenial sekarang tuh ke arah situ ya Pak ya, ingin profit cepat dengan waktu singkat. Kalau terkait dengan fenomena FOMO ini menurut Pak Tigor sendiri seperti apa sih Pak? FOMO itu kan psikologis ya. Jadi istilahnya kalau untuk investasi itu sebenarnya kalau istilahnya kan investasi sebenarnya simple. Saving, tempatkan, rutin, sabar, kan itu. Tapi nggak mudah, itu nggak mudah karena itu tadi nggak mudah. Jadi karena investing is simple but not easy. Karena kita mencampur adukan antara simple dan easy. Seolah simple dan easy itu sama ya. Padahal nggak simple tapi nggak isi. Isinya nggak mudahnya. Itu kan karena banyak godaan. Ya dengan itu tadi media sosial memperlihatkan flexing gitu ya. Oh dengan apa sengaja pun tidak sengaja memperlihatkan apa yang dia dapatkan kalau dia berinvestasi dengan cara begini misalnya, atau menempatkan di instrumen tertentu. Mungkin dia tidak sengaja, tidak secara langsung mengatakan, tapi dengan dia terafiliasi, terasosiasi ya dengan satu instrumen, terasosiasi dengan satu bisnis, kemudian yang memperlihatkan kekayaannya, itu kan yang kemudian menerbitkan impresi audiens bahwa oh kalau saya seperti itu saya bisa dapat mobil yang seperti influencer itu, gitu, dengan kekayaan seperti influencer itu, berbulan ke luar negeri semacam-macam. Jadi dan itu match dengan keinginannya, sehingga ya itu tadi secara psikologis yang mengejar itu FOMO itu. Kemudian tren ya, pergaulan kohort ya, generasi mereka sendiri gitu kan, dengan generasi sekarang ya dengan fasih dengan media sosial, saya saling meniru kan, saling memfollow, kemudian saling mengikuti, saling melihat, sehingga ya itu tadi fear of missing out. Jadi dan itu diperkuat lagi dengan pemahaman yang kurang gitu. Kurang bahwa di balik rumput yang hijau mungkin itu rumputnya palsu, ya kan gitu kan. Nah, itu yang nggak ketahui kan, tahunya lihat rumput aja hijau bagus, tapi kan atau gimana cara kita influencer itu membuat rumput itu ada seperti itu kan. Kita nggak, hal-hal yang kita tidak ketahui, hanya kita lihat di luar saja gitu. Nah, itu yang membuat keinginan yang sudah ada dalam diri mereka itu yang kemudian mengejar itu gitu. Pengetahuan yang kurang, apakah ini juga Pak yang buat kalau di Indonesia tuh banyak banget investasi bodong, kayak jadi lahan subur berbagai macam jenis investasi bodong sampai triliunan, fantastis sekali kerugiannya, uang yang hilang. Kalau secara anekdotal sepertinya iya gitu, tapi kalau kita lihat kok dari tahun ke tahun selalu seperti itu gitu kan, dan semakin lama semakin besar gitu kan. Nah mungkin ya keinginan orang untuk cepat kaya gitu kan, dan kemudian itu yang menutup rasional gitu, rasional walaupun dia sudah tahu ya. Jadi antara kan saya katakan gini, jadi kalau antara teori kadang-kadang nggak nyambung dengan kenyataan gitu. Kita tahu aja, misalnya kita tahu banyak kisah, banyak bukti gitu ya, informasi bahwa orang yang paham pun itu terjebak juga gitu. Kadang-kadang kita kan melihat ya, kalau maaf ya itu influencer orang-orang yang berpendidikan gitu, dan diberitakan kena investasi bodong di sini, bodong di situ. Jadi kadang-kadang saya juga pernah ngobrol sama teman-teman, jangan-jangan mereka tahu tapi ingin men-timing gitu loh. Ingin men-timing keuntungan itu gitu. Jadi kalaupun ini pun tidak benar, saya bisa keluar cepat gitu kan. Nah, tapi mungkin ya salah perhitungan, salah timing, sehingga terjerumus gitu. Iya betul, untuk kasus-kasus besar itu kita tahu ada pesohor yang ikut kena jadi korban juga gitu ya Pak ya. Mungkin dipikirnya asal bukan jadi yang terakhir gitu, masih aman ya, gitu ya. Bisa jadi. Baik, bagi mereka yang investasi berarti ground rules-nya kalau untuk Pak Tigor sendiri apa nih Pak? Kalau saya saya ngutip satu literatur ya, itu William Bernstein itu ada 4 pilar investasi. Yang
menurut saya sih sesuai ya, artinya harus dipahami oleh investor secara umum ya, kayak kita retail individual. Yang pertama adalah teorinya. Kita harus tahu teori bahwa yang pertama no pain no gain. Jadi kalau returnnya tinggi pasti risikonya tinggi. Kemudian diversifikasi. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi dari mana asal sumber dari return itu satu teori secara umum lah, teori investasi secara umum. Yang kedua adalah sejarah dari investasi sendiri, pertumbuhan aset, kemudian sejarah tentang penipuan gitu ya, tentang Ponzi scheme gitu. Kemudian yang ketiga adalah psikologis, dan yang keempat adalah bisnis. Nah, psikologisnya tentu saja kita tahu beberapa bias atau kelemahan dari psikologis kita, seperti conversion bias, seperti anchor bias, hal-hal yang membuat investasi tidak mudah, gitu kan, simple tapi tidak mudah, gitu. Yang keempat adalah bisnis itu dipahami. Nah, dalam konteks influencer, dari konteks orang jual jasa dan barang dan produk itu, bisnis itu harus ingat bahwa semua yang menjual, menawarkan sesuatu tidak pernah ada yang gratis. Gitu ya, gratis apapun itu, mau attention kita, mau uang kita bayarkan, mau fee yang dia terima, itu pasti yang dibayarkan, jadi tidak ada yang gratis. Jadi kita harus ingat bahwa kalau orang menjual sesuatu, pertanyaan kita adalah harusnya kenapa dia menjual. Kalau seorang itu punya resep untuk kaya cepat, kenapa dia bagi-bagi kan, gitu kan? Ya, gampangnya kalau saya punya resep mencapai 20% per bulan misalnya, ngapain sih harus cari orang yang ingin mendapatkan duit kan? Tinggal saya ke bank atau ke P2P lending misalnya, dapat bayar 5% per bulan misalnya dari kemudian selisih 15% kan udah dapat. Ngapain saya harus berbuat? Jadi artinya itu hal-hal seperti yang harus membuat aware gitu ya, bahwa nggak mungkin lah ya ada orang yang mau berbagi skema untuk resep kayak dengan cepat gitu. dengan cepat dan gratis gitu ya, mungkin ya. Oke, jadi ini mungkin bisa jadi salah satu penanda red flags kayak gitu ya Pak. Apalagi sih Pak red flags yang perlu diperhatiin? Yang pertama pasti return. Pasti return. Yang kedua adalah bisnis yang ditawarkan, bisnis model ditawarkan gitu. Jadi kalau kita pernah dan tapi memang itu sangat terkait dengan pemahaman akan teori dan how investment works ya. Jadi kita pernah dengar dulu ada pesohor yang kemudian bermasalah dengan hukum ya. Ketika memperlihatkan duitnya, bisa membeli mobil mewah hanya karena dia boring ya. Dan ketika ditelusuri, di wawancara, saya kemudian mendengar itu bahwa bisnisnya ternyata, kenapa bisnis dari mana? Dari forex gitu kan. Forex. Nah, buat orang yang tidak tahu tentang forex, menganggap bahwa forex itu sesuatu yang wah gitu ya. Bisa percaya bahwa bisa aja dapat returnnya tinggi. Tapi kalau buat mereka yang paham tentang bagaimana forex itu bekerja, itu nggak mungkin gitu, seperti itu gitu. Jadi bisa, tetapi less likely gitu. Jadi sehingga hal-hal itu seperti yang red flagsnya pertama itu tadi return, kemudian bisnis model yang ditawarkan. Yang ketiga adalah pamer-pamer. Itu udah pasti red flags gitu ya. Pamer harta yang dimiliki gitu ya. Itu udah pasti red flags. Kemudian endorser gitu. Jadi sehingga kalau istilahnya itu, kalau bahasa psikologisnya social proof. Itu yang harus membuat kita aware ya, atau curiga lah gitu ya, seperti itu gitu. Baik, kalau kita lihat pas pemulihan pandemi beberapa waktu lalu ini memunculkan sebenarnya sudah dari dulu sih ya Pak ya, banyak yang suka cari cuan di saham-saham gorengan seperti itu. Kalau kayak gini point of view dari Pak Tigor seperti apa sih Pak? Itu tadi saya kalau saham gorengan tuh mungkin sudah lama ya, artinya cuma beda zamannya ya, mungkin. Beda orangnya, beda pelakunya gitu. Jadi karena makanya dari poin nomor 2 tadi yang 4 pilar itu, yang pertama adalah, yang kedua adalah histori, ya sejarah. Karena selalu mengatakan sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang bukan karena akan seperti itu, tapi karena pelakunya itu manusia. Dan manusia itu selalu bereaksi yang sama dengan situasi yang sama, sehingga
kalau kita belajar tentang bagaimana cara orang mendapatkan skim ponzi, piramida itu dengan belajar dengan sejarah itu kita tahu, oh pola-pola itu sama kok, reaksi orang itu akan sama. Sehingga dengan itu kita paham bahwa apa yang ditawarkan itu kira-kira akan samalah endingnya gitu. Nah, gorengan juga seperti itu. Cuma bedanya kalau dulu gorengan agak rumit kan, gorengan itu isu pasti kan nyebar isu ya. Pamendam itu skema yang paling sederhana lah, Pamendam. Kalau sekarang kan ada channelnya, ada media sosial. Jadi informasi yang dibutuhkan untuk melakukan itu lebih banyak, lebih cepat. Nah, masalahnya adalah itu tadi, orang mau skip teorinya tadi, yang pertama teori, sehingga ketika diisukan atau di pump gitu ya, di pump untuk bawa saham A, B, C ini akan naik sekian gitu. Kalau orang yang paham teori tadi, dia kan bisa melihat nih, oh kalau harga itu naik menjadi X rupiah, itu berarti kenaikan sekitar sekian persen. Secara statistik itu mungkin nggak? Itu baru statistik returnnya. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam, kalau dengan harga segitu berarti first to earning itu berapa? Itu mungkin nggak itu? Di peersnya dia tuh mungkin nggak? Misalnya industrinya bisa industri F&B misalnya. Kemudian ada saham yang digoreng supaya, bukan digoreng, dibuat supaya akan menuju, diinformasikan lah ya, akan menuju sekian rupiah itu. Nah, kita bisa lihat kan, oh kalau sekian rupiah itu PE-nya misalnya katakanlah 25 kali. Kita tinggal lihat kan di F&B, di teman-teman yang lebih senior itu berapa? Misalnya 10 kali, berarti kan naikkan hampir 2 kali lipat. Itu yang membuat itu harusnya udah aware kan. Nah, tapi kan tidak semua orang tahu tentang PE, tidak semua tahu tentang bagaimana bisnis F&B menerjemahkan menjadi laba, menjadi kenaikan saham, harga saham kan itu yang nggak paham. Nah, itu yang membuat saya menjadi sulit. Nah, itu kantor-kantor naratif seperti yang menurut saya harus diperbanyak gitu. Dan itu kan hanya yang bisa melakukan, hanya mereka yang paham. Cuma masalahnya yang paham itu sibuk semua. Betul, dan yang paham belum tentu mau ambil risiko, istilahnya sering kan di Twitter juga Pak, banyak anak-anak yang mungkin nggak terlalu ngerti juga tapi ngomongnya sangat nggak appropriate kayak gitu kan. Pak Tigor kan juga ngalamin. Gimana tuh Pak pengalamannya Pak? Kalau Twitter tuh kan tinggal mute ya. Iya. Kalau saya sih abaikan saja gitu ya. Jadi memang itu trade off-nya. Jadi saya pernah ngobrol dengan beberapa teman di industri ya, para praktisi, para profesional. Selain mereka nggak punya waktu, ya, atau waktu nggak cukup gitu ya, atau dia memilih untuk waktu itu dipakai untuk yang lain. Ya itu juga tadi respons dari pengguna media sosial yang emang nggak bisa dijaga gitu kan. Nah, cuma kan jadi kasihan buat pengguna media sosial itu kalau mereka itu kemudian tidak. Maka saya kemudian mengencourage gitu ya. Makanya kenapa saya memilih newsletter. Gitu. Newsletter itu kan satu arah gitu ya. Betul. Saya bisa mengendalikan komen, saya bisa mengendalikan respons gitu kan. Kalau Twitter kan enggak. Betul. Dan hanya yang mau membaca ya Pak ya, menikmati newsletter itu. Betul. Baik, saya mau tanya juga nih Pak. Belakangan kan sejak era suku bunga tinggi ya Pak, enggak easy money lagi, banyak nih P2P lending pemain juga jadi collapse kayak gitu atau bermasalah likuiditasnya. Kalau dari mata Pak Tigor sendiri seperti apa sih Pak? Ini kan sesuatu yang memang jadi tantangan juga untuk misalnya semakin banyak orang berinvestasi di platform-platform yang legal. Saatnya misalnya mereka mengalami ini platform berlisensi legal, ternyata yang seperti ini masih terjadi seperti itu. Itu kan salah satu struggle-nya untuk edukasi investasi kan di situ juga tuh Pak. Ya, jadi satu yang fenomena yang juga saya amati di media sosial ya, itu fenomena bahwa semua yang legal itu pasti tidak berisiko. Oh iya betul, kita asumsinya kayak gitu ya Pak ya, aman kayak gitu. Padahal legal itu kan legal bahwa dia tercatat siapa yang melakukan, ya kan, memenuhi regulasi, ya kan. Tapi apakah risikonya tidak ada? Enggak. Risiko itu embedded di dalam setiap investasi. Nah,
kalau terkait dengan P2P lending itu kan sebenarnya bagus ya. Artinya itu kan membypass perantara yang katakanlah membuat orang-orang tertentu atau pihak tertentu yang ingin mendapatkan dana untuk bisnisnya, untuk produksi misalnya, itu sulit dulu gitu ya. Istilahnya tidak atraktif lah buat lembaga keuangan mainstream. Itu kan membypass dari orang memiliki duit ke orang yang membutuhkan duit kan itu. Iya. Ya zaman dulu sebenarnya pinjam meminjam cuma diwadahi oleh fintech kan itu. Iya. Nah, tapi itu membuat menjadi sebenarnya tidak menghilangkan risikonya gitu. Risiko tetap bahwa setiap orang meminjamkan duit itu harus bisa menganalisis peminjamnya kan itu. Nah, cuma masalahnya mungkin ketika diwadahi oleh satu platform, kemudian yang pemilik dana itu menyerahkan seluruhnya pada platform untuk menseleksi kan itu. Sehingga memindahkan risiko yang seharusnya dia tanggung dengan melakukan analisis itu pindahkan ke platform, dan bisnis itu nggak pas juga gitu ya, karena platform itu kan hanya tidak menanggung seperti itu, dia hanya menseleksi dalam batas-batas tertentu, tapi sisanya itu tentu saja harus ada kembali kepada pemilik dana gitu. Dan kalau saya sih ya high risk high return gitu. Jadi artinya kalau ketika kita lihat dari P2P lending itu kan return tawar kan cuma lumayan ya. Iya. Ya kan? Nah, seharusnya itu kan sudah mengindikasikan itu berisiko gitu kan. Hampir 3 kali. Seharusnya itu mengindikasikan risiko gitu kan. Iya, gitu. Betul. Jadi seharusnya memang para pemilik dana yang menempatkan itu sudah harus paham gitu ya, bahwa the worst-nya itu seperti apa kan itu. Berarti kalau demikian memang di dunia investasi dan keuangan ini nggak ada orang yang bisa nyelamatin kita ya Pak, kecuali diri sendiri kayak gitu ya Pak ya. Boleh dikata demikian. Ya, jadi kalau kita itu kan selalu ada 2 hal. Satu adalah kita meminimais kerugian, ya kan, kerugian, kehilangan duit ya. Satu lagi meminimais kehilangan pendapatan. Nah, ini yang harus seimbang kan itu. Kalau kita mau tidak mau kehilangan duit, ya taruh aja di tabungan kan itu. Tapi ya tentu saja kita ada risiko lain, ada risiko inflasi, risiko tidak pertumbuhan, ya kan itu. Satu sisi lagi, kalau kita ingin mendapatkan opportunity, dapatkan return, ya harus siap berkurang duitnya kan itu kan. Nah, itu yang nah, pilihan-pilihan sebenarnya bisa dijembatani dengan, kalau saya pribadi itu dengan pertama mengurangi dulu keinginan kita mendapatkan return tinggi. Jadi istilah gini, cara kita berinvestasi itu merefleksikan cara kita mengelola duit sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita mengelola duitnya berantakan, pasti cara berinvestasi itu akan berantakan. Kalau kita cara mengelola duitnya itu, mengelola tujuan keuangan kita itu belum rapih, sehingga kita harus mengejar return. Masalah kita terjebak dalam investasi yang high return high risk itu ya memang karena itu adalah kompensasi yang kita cari kan gitu. Karena kita terpaksa mencari itu gitu. Tapi kalau kita keuangannya mungkin rapih, tidak perlu cari returnnya tinggi, ya tentu saya akan terjebak karena kita nggak punya kebutuhan untuk mencari return kan gitu. Jadi sebelum menyalahkan platform, menyalahkan eksternal, menyalahkan di luar sana, ya kita lihat dulu apakah kita sudah rapih gitu ya dengan tadi menukarkan antara keinginan return dengan saving. Return itu harus dikejar kalau kita tidak mau mengurangi konsumsi. Iya ya kan? Misalnya kita butuh men-save dalam nominal ya 1 juta setiap bulan. Dengan kita menabung 1 juta sebulan, kita nggak perlu tuh, kita hanya butuh katakanlah return 5%. Itu rata-rata reksadana pasar uang lah itu. Iya. Tapi kalau kok saya pengen jajan ya, sehingga saya atau ada konsumsi lain itu, sehingga saya hanya bisa 500.000 ya, setengahnya. Berarti kan saya harus naikin return kan? Karena itu harus compensate gitu. Kalau saya ingin mencapai tujuan tetap sama, nilai tetap sama, berarti kalau ketika saya mengurangi apa yang saya tabung, saya harus mencari return lebih tinggi. Nah, karena saya harus cari return lebih tinggi, ya terpaksa saya harus masuk ke alternatif yang memberikan return tinggi dan memberikan risiko tinggi juga kan. Betul Pak. Ini saya kira powerful sekali message ini ya. Jadi sebenarnya kita perlu refleksi dulu seperti apa keuangan kita, rapikan dulu.
hidup sesuai dengan memang kemampuan budget kita. Jadi menghindari taking unnecessary risk kayak gitu ya Pak ya. Karena ngomong lagi kepada influencer, ngomong lagi kepada media sosial, ngomong lagi kepada media ya non mainstream gitu. Tadi mereka itu mendapatkan income-nya dari advertising, dari endorse dengan audiens mereka kan itu. Betul. Nah, audiens membayar dengan perhatian mereka. Nah, jadi kita harusnya udah nggak usah heran gitu ya, kenapa mereka mempromosikan sesuatu. Karena itu adalah bisnis mereka, itu adalah cara mereka mendapatkan pendapatan. Gitu. Dan untuk itu memang nggak mungkin lah pendapatan itu di generate dengan mengatakan bahwa kamu udah cukup gitu. Pasti kita akan dibuat selalu kurang gitu. Sehingga kita selalu mencari lebih dan lebih kan gitu. Sehingga misalnya kalau dia konteksnya keuangan, pasti di narasi yang dibuat, yang deliver itu adalah narasi bahwa return kita kurang. Iya, bahwa kayaknya nggak cukup segitu, di deposito. Itu akan kegerus inflasi. Iya. Ya kegerus inflasi kalau uangnya banyak kan nggak masalah. Betul. Jadi fokus gedein modalnya aja ya. Betul. Jadi itu yang kalau misalnya memang kita bisa menggedein modalnya dan karena kita mengurangi keinginan bonds ya, gitu kan, dengan men-saving lebih banyak kan sebenarnya nggak harus nyari return yang tinggi juga kan. Betul. Sebenarnya mungkin kalau kita punya pendekatan yang lebih holistik, mengurangi godaan ya Pak untuk masuk ke instrumen-instrumen yang high risk atau juga cara kita berinvestasi jadi serampangan seperti itu. Kalau dari Pak Tigor sendiri nih, nah istilah financial freedom ini kan banyak banget digaung-gaungkan di sosial media seperti itu, terutama juga untuk anak-anak muda seperti itu Pak. Kalau dari sisi Pak Tigor sendiri seperti apa Pak melihat fenomena terkait dengan financial freedom yang beberapa orang mengatakan sudah overuse atau malah dijadiin buat bahan jualan kayak gitu dalam tanda petik Pak? Secara konsep itu bagus ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa di mungkin 10-15 tahun lalu ya, itu ada gerakan namanya FIRE. Iya. Financial Independence Retire Early. Betul. Ya, jadi umur 35, 40 udah bisa pensiun kan itu. Nah, tapi kalau kita lihat kan kita melihatnya hanya di freedomnya gitu. Iya. Tapi kita nggak mau, banyak yang tidak mau melihat di prosesnya. Kalau kita lihat mereka yang berhasil itu frugal sekali gitu. Itu luar biasa itu. Itu bisa 75% dari pendapatan itu saving, 80% memang saving. Itu yang tidak terlihat oleh mata di luar sana gitu. Oh, taunya financial freedom. Nah, ketika ditawarkan financial freedom, itu tadi mungkin istilah yang digunakan untuk kepentingan tertentu gitu ya, financial freedom. Kalau sekarang yang kita lihat malah di sosial media kebalik ya Pak, bilangnya financial freedom tapi gaya hidupnya sangat extravagant gitu. Ya, itu kan itu jadi menggunakannya abuse istilah itu kan menjadi untuk kepentingan ya apalah yang ingin dia jual kan seperti itu. Padahal kalau kita lihat gerakan FIRE itu frugal sekali itu. Itu malah hanya rent rumah gitu ya, tidak memiliki ya. Kemudian 5% dari pendapatannya di save. Kemudian tidak ada itu namanya makan di luar, itu hampir nggak ada. Kemudian kopi pun dibuat sendiri, dibawa ke kantor gitu, ke tempat kerja gitu. Itu sangat-sangat frugal kalau kita lihat dari gerakan FIRE itu. Dan memang aneh yang tadi disampaikan Mbak Lin. Anehnya di sana, di luar ini sekarang itu digunakan tapi ya memamerkan kemewahan gitu ya. Dan kita kan mempertanyakan kok bisa ya kalau financial freedom tapi hidupnya seperti itu gitu kan. Iya, karena kan logikanya semakin ekstravagan hidupnya, semakin besar nominal yang dibutuhkan untuk dia mencapai level financial freedomnya seperti itu. Itu betul-betul Pak. Kemudian kalau saya lihat seperti sekarang ini dengan pertumbuhan jumlah investor yang semakin banyak di Indonesia,
apa Pak yang menjadi catatan Bapak, hal-hal yang mungkin perlu kita perhatiin dalam artian common mistakes lah ya Pak, atau salah kaprah yang paling banyak Bapak temuin? Kalau itu tadi saya mulai dari pertama, investasi itu kalau buat mayoritas orang itu sumber kemakmuran yang sekunder. Yang primer itu pasti dari penghasilan pekerjaan. Jadi itu harus paham dulu gitu. Jadi artinya kalau kita mengatakan bahwa ada orang hidup dengan investasi saja, itu orang tertentu di level tertentu dengan nilai investasi tertentu. Dan mungkin jumlahnya sangat sedikit juga ya Pak, dari populasi. Jelas sangat sedikit itu. Nah itu yang jadi pemahaman atas teori, pemahaman atas histori itu penting, karena itu tadi statistik yang banyak orang tidak paham. Misalnya kalau kita mengatakan, oh return 20% belakangan ini, 20% itu kecil atau biasa itu. Mereka paham nggak? Return indeks harga saham gabungan itu berapa? Betul. 20% itu gede. Itu gede itu loh. Sekarang itu malah 1 digit ya. Dalam 10 tahun terakhir itu dalam 20 tahun terakhir mungkin hanya belasan persen gitu. 20% itu jarang gitu loh. Jadi sehingga perspektif itu yang tidak dipahami, sehingga menganggap bahwa oh itu biasa. Sehingga ketika kita ditawarkan 20%, oh itu tidak berisiko. Padahal 20% itu karena dia di upper limit, seharusnya itu risikonya tinggi sekali gitu. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, tahu bahwa kalau uangnya itu hilang ya memang seperti itu, karena 20% itu tinggi sekali gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, dan cuman masalahnya adalah tidak ada apa ya, satu cara yang pas untuk bisa mengatasi itu gitu ya. Kalau kita bilang soal financial literacy. Betul. Financial literacy dari awal, dari muda itu, dari sejak dini. Tapi masalahnya adalah kalau kita lihat literatur risetnya, financial literacy itu hanya berguna ketika kita butuh. Jadi kalau misalnya kita belajarnya dulu SMP, SMA, kemudian kuliah, kerja, itu udah nggak ingat lagi. Gitu. Dan itu sudah ada risetnya. Itu sudah apa namanya, common conclusion ya, seperti itu. Jadi kebutuhan kita itu pada saat saya ingin apply kredit, ingin menginvestasi. Nah, yang handy itu yang penting pas saat kita butuh itu ada gitu. Nah, itu yang belum bisa difasilitasi lah ya, seperti itu, karena yang just in time yang tersedia gitu. Nah, makanya kalau regulator kan mengatur bahwa penyedia jasa itu memberikan pada saat proses transaksi kan gitu. Artinya ini risikonya, ini returnnya, gimana cara dapat returnnya, seperti itu kan. Nah, cuma kan itu tidak mungkin komprehensif kan, itu tidak mungkin utuh gitu ya, diterima oleh calon investor ketika dia ingin berinvestasi. Nah, itu yang makanya informasi counter naratif itu harus rutin disampaikan gitu. Betul. Kasus per kasus paling gampang. Jadi ketika ada kasus ini ya langsung kita mengedukasi kan itu. Kita memberikan masukan. Jadi saya itu suka sering memantau juga gitu, apa sih yang lagi rame gitu ya. Rame, kemudian ya coba apa namanya membahas itu di apakah di media sosial, apakah di newsletter. Dan utamanya adalah substansi dari apa yang dibahas. Jadi kenapa hal itu berbahaya ya, punya berpotensi berbahaya. Misalnya kayak yang paling gampang paling return lah. Jadi kalau kita bilang return sekian, itu sebenarnya di dalam urutan berapa sih, di berapa kemungkinan sih dapat return seperti itu. Iya. Meskipun dalam upaya untuk memberikan counter naratif ini seringkali juga beberapa followers Bapak mungkin mengatakan untuk sekali berbapak bukan kelasnya seperti itu, untuk meluruskan kesalahpahaman di level anak remaja seperti itu. Gimana tuh Pak tanggapannya? Ya sebenarnya kan gini ya, mengelola
50 juta rupiah gitu ya, atau 20 juta rupiah dengan mengelola 50 miliar, dengan mengelola 5 triliun misalnya, itu sebenarnya kan prinsipnya sama. Prinsip sama kan, yang bedakan hanya scale-nya aja. Ya, kalau scale itu berarti yang menjadi repotnya ketika likuiditasnya nggak ada, instrumen tidak tersedia. Tapi prinsipnya sama. Jadi prinsip sama. Jadi sehingga makanya yang coba saya sampaikan itu hal yang bersifat substansi. Ya. Jadi substansinya proses. Jadi kita membeli saham, membeli reksadana dengan membeli obligasi US Treasury itu sama prosesnya. Prosesnya sama. Jadi kita harus tahu kalau returnnya sekian, kita harus tahu pertama dari mana sih sumber returnnya. Nah, kalau kita tahu sumber returnnya, itu bisa mengira-ngira, oh return kalau ditawarkan return sekian itu, kalau sumbernya cuma 1, 2, 3 gini, berarti nggak bisa. Berarti dia harus misalnya 10 sumber returnnya. Sehingga itu nanti dalam konteksnya apapun itu bisa berlaku gitu. Jadi nggak harus yang kekinian. Misalnya nanti satu saat ada instrumen baru lagi misalnya yang ditawarkan. Nah, itu cara pandang itu, perspektif itu digunakan, atau istilah saya sih bisnis model framework yang bisa digunakan untuk menilai hal lain gitu. Jadi, nah memang kalau katakan anak muda sekarang kan gak banyak pilihannya ya, apasnya gak suka yang mainstream gitu ya, maunya kan gak suka mainstream, gak mau yang returnnya rendah, maunya return tinggi. Nah, return tinggi itu semuanya di alternatif baru kan, di kripto, di P2P lending gitu kan, di hal-hal lain lah ya gitu. Nah, kalau yang aset-aset mainstream kan ya rata-rata itu seperti itu ya, statistiknya sudah ada di obligasi, di reksadana, di saham itu. Jadi nah cuma valuasi yang digunakan, cara kita melihat nilai di saham itu sebenarnya bisa diperlakukan juga di lain-lain, di kripto, di P2P lending gitu. Apa yang kita terapkan di menilai obligasi sama aja bisa juga diterapkan di, malah lebih cocok ya misalnya di P2P lending, karena itu kan masalah kredit. Iya, betul. Gitu. Pak, sebagai penutup boleh kasih money wisdom Pak, supaya kita bisa belajar semua menjadi investor yang cerdas. Kalau saya sih intinya itu tadi seperti awal ya, artinya kalau ingin sejahtera ya simple gitu ya, artinya mendapatkan pekerjaan, memperbesar sumber penerimaan ya, pendapatan bisa dengan pekerjaan tambahan, dengan memperkuat kompetensi, skills. Jadi mungkin apa yang dalam kontrol kita dulu, dalam kontrol kita dulu, kemudian itu saja dalam kontrol kita lagi adalah mengurangi keinginan, sehingga bisa lebih banyak yang disisihkan, kemudian diinvestasikan secara rutin gitu. Kalau kita sudah rapih cara kita menahan keinginan, kemudian kita bisa menyisihkan lebih banyak, kita nggak perlu ngejar return, sehingga yang kita butuhkan tuh hanya waktu. Habis itu ya sudah, tinggal bersabar. Masalahnya itu tadi, tidak semua orang ingin seperti prosesnya. Jadi kalau kita ngomong proses outcome, kita lihat outcome-nya, kita lihat hanya mobilnya si A bagus, kok jam tangannya mewah gitu ya. Tapi kita nggak lihat prosesnya. Bisa aja dia ngutang, bisa aja itu pinjaman gitu. Jadi proses dulu dibenahi sehingga hasilnya akan baik. Kalau outcome-nya hanya kita niru outcome orang ya, kita proses kita nggak peduli dan kita akan bisa kemana-mana gitu. Jadi kita dulu prosesnya, dan itu simple kan. Ada menambah pendapatan, mengurangi pengeluaran, saving secara rutin, investasi secara rutin, dan sabar. Simple. Tapi nggak mudah ya, karena kita lihat sosial media. Kita suka mau nyari hack gitu ya Pak ya. Iya, kita cari investment hacks. Ya. Kita mau return, tapi waktu cepat gitu. Padahal return itu bisa dapat kalau kita memberikan waktu, itu compounding kan gitu. Dan itu tadi saya katakan tadi, banyak yang mungkin tidak kurang informasi ya. Informasi gimana sih sebenarnya? Paling contoh misalnya, ini paling gampang ya. Bisa Warren Buffett. Iya. Kita selalu mengenalnya dia sebagai investor yang hebat, orang yang kaya nomor 1, nomor 2. Kadang tergantung urutan ya. Tergantung tahunnya 1 atau 2 dia.
Cuma kita lupa gitu. Rahasia kemakmuran dia itu bukan investasi. Skillnya investasi. Rahasia kekayaan dia atau kemakmuran itu adalah waktu. Dia itu sudah berinvestasi 80 tahun. Lebih 80 tahun gitu. Jadi itu yang menjadi rahasia kemakmuran. Jadi compoundingnya itu. Jadi kalau lihat dari returnnya, dia tuh sekitar return berapa ya? 22%. Iya betul. 22% ya. Kalau kita lihat Jim Simons, Renaissance Capital, teknologi itu ya, hedge fund, itu sekitar 66%. 3 kali lipat. Tetapi kekayaannya Jim Simons itu hanya 1/10 dari kekayaannya Warren Buffett. Kenapa? Karena Jim Simons itu baru sekitar 20-an tahun. 30-an tahun lah berinvestasi. Sementara si Warren Buffett sudah jauh lebih banyak. Jadi intinya itu adalah waktu gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau kalau kita mau bersabar, kita nggak perlu ngejar return. Kalau kita mau saving, kita nggak perlu ngejar return gitu. Tapi kalau kita nggak mau bersabar, nggak mau saving lebih banyak, nggak mau nahan keinginan, kita ngejar return kan. Nah, kejar return itu kita harus paham everything comes with risk. Dan risk itu ya ada spektrumnya, dari yang rendah, dari yang hanya fluktuasi sampai hilang uangnya. Jadi kalau kita bisa urutkan return dari mulai misalnya berapa? Sekarang sekitar 3% paling bawah ya. 2%, 3% hingga 15%. Kalau spektrum dari 3% 15% dan risiko itu dari fluktuasi hingga hilang, berarti 15% itu sudah masuk ke kategori siap hilang gitu. Nah itu nggak disadari gitu. Berarti kan kalau 15% hilang ya harusnya kita sudah tahu ya. Kalau spektrumnya memang seperti itu, harusnya sudah bersiap gitu, bersedia bahwa ya itu akan hilang. Makanya diversifikasi kan itu. Diversifikasi menempatkan di beberapa sesuai tujuan ya sebenarnya. Lebih baik itu sesuai tujuan. Jadi kalau kita punya kebutuhan jangka pendek ya tentu saya di saving ya, di saving account, di tabungan dan reksadana pasar uang. Untuk sesuatu yang penting dan tidak bisa ditawar, misalnya uang sekolah anak, itu nggak boleh juga di sesuatu yang provokasi, harus yang aman juga kan, sehingga itu pasti sacrifice return kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, gitu. Jadi diversifikasi itu berdasarkan tujuannya. Nanti baru sisanya itu baru kalau kita mau taking risk ya agak berspekulasi misalnya, itu baru yang sangat minimal lah, yang sisa yang paling sedikit dari sisa yang kita miliki di tujuan kita. Baik, terima kasih Pak Tigor, ilmunya benar-benar sangat dalam. Jadi benar-benar membuat saya pribadi setelah mendengarkan, memang kita harus refleksi, rapiin dulu, perkokoh fundamental keuangan kita kayak gitu, dan punya mindset istilahnya siap menunda kesenangan lah ya Pak untuk masa depan kayak gitu. Sekali lagi thank you Pak, sehat dan sukses selalu.